Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya di hari ini. Dan tentunya saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Sebelum kita beraktivitas sebagaimana biasanya, kita datang kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang sudah menjaga dan menyertai serta memberkati petiduran kami. Kami boleh bangun di hari ini dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Terpujilah Engkau. Terima kasih. Dan sebelum kami beraktivitas, kami datang bawa seluruh hidup kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini benar-benar membentuk hidup kami, karakter kami, sehingga hari ini kami dalam tugas kerja ada damai, ada sukacita, karena kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita membaca di dalam Amsal harusnya ayat 1 sampai dengan ayat 18 pada pasal 9. Tapi ini terlalu panjang, maka saya melihat saja di ayat 11 dikatakan begini. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Nah, semua manusia pada umumnya akan mengalami kegentaran dan kengerian bila memikirkan bagaimana menghadapi yang namanya kematian. Semua kita pasti mengalami hal itu, ya kan? Nah, banyak orang yang kelihatannya gagah perkasa, ya kan? Berani berperang di medan pertempuran dan tidak takut menghadapi binatang buas. Tapi bila mereka mengingat apa yang ada di balik kematian, mereka pun menjadi gentar. Banyak orang yang sewaktu hidupnya bermulut besar mengatakan bahwa ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Tetapi begitu maut mengintip dan ajal sudah hampir menjemput, ketakutan yang luar biasa terjadi dalam batinnya. Mereka minta segera dipanggilkan hamba Tuhan atau pemimpin rohani untuk berdoa baginya. Barulah mereka bertobat. Syukurlah jika masih ada kesempatan. Bagaimana jika tidak? Saya alami beberapa kali, ya kan? Sudah sekarat, ya baru panggil hamba Tuhan untuk didoakan. Selama hidupnya nggak pernah ke gereja, ya kan? Ya, selama hidupnya sibuk dengan urusan-urusan duniawi sampai lupa perkara-perkara yang rohani. Selama hidupnya dia hanya mengejar perkara-perkara yang rohana. Perkara-perkara yang rohani dia lupakan. Karena itu Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, sekaya dan sehebat apapun manusia takkan dapat membeli yang namanya umur panjang. Betul?
Umur panjang tidak dapat dicari dengan usaha manusia, karena hanya Tuhanlah yang empunya. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Dialah yang memberi umur panjang. Dia pula yang membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Amin. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi terhormat. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikian kalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 7 dan 8. Nah, bagaimanapun panjangnya umur manusia, Bapak Ibu, semua pasti ada batasnya. Dan pada akhirnya kita semua harus menghadap Sang Pencipta. Kematian jasmani bukan apa-apa, tetapi kematian kekal itulah yang sangat mengerikan dan menakutkan semua orang. Nah, bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal dan tak kehilangan nyawa? Artinya, nyawa tidak binasa karena siksaan abadi di neraka. Ya, tentunya kita harus mencari Tuhan. Amin. Di Amsal pasal 8 pada ayat 35 dan 36 dikatakan begini, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia, tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Siapa yang membenci aku itu mencintai maut. Nah, ini bicara hikmat. Dan kalau kita lihat tulisan Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 1, Yesus itu adalah hikmat Allah. Jadi semua orang yang membenci Yesus itu dia orang mencintai maut. Jelas sekali bahwa barang siapa tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya, semakin mendekatkan dirinya kepada maut. Mumpung masih hidup, bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Amin. Jangan tolak Kristus. Bagi saudara yang belum menerima Yesus, buka hatimu, undang Yesus hadir dalam hidupmu. Maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Amin. Biarlah kita tidak menolak Kristus, tapi kita selalu hidup di dalam Kristus. Hidup kita akan lebih hidup jika Kristus hidup di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami tidak menolak Kristus, dan kami diajarkan hari ini bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Itu sebabnya kami mempersiapkan diri. Kami percaya bahwa di dalam Yesus kami memiliki kehidupan yang kekal. Walaupun tubuh jasmani kami mati, tetapi kami percaya kami akan dibangkitkan dan memiliki tubuh kemuliaan dan hidup kekal di surga bersama dengan Kristus. Sebab Engkau sendiri yang berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Terima kasih Tuhan untuk jaminan itu. Berkati kami semua di hari ini dalam kerja apapun yang kami lakukan. Biarlah kami senantiasa ditolong Tuhan, diberi kekuatan, ada terobosan-terobosan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati rumah tangga kami, keuangan kami, kesehatan kami, juga usaha pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga,
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan